Seorang pekerja event berinisial RPK 25 tahun tewas tertabrak Mitsubishi Outlander yang dikemudikan seorang perempuan berinisial ENR 32 tahun di Surabaya 23 Agustus 2026 dini hari. Peristiwa kecelakaan maut itu tepatnya terjadi di depan alun-alun Surabaya, Jalan Gubernur Suryo, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur. Korban tercatat sebagai warga Wonosari, Kenjaran. Sedangkan pengemudi Outlander merupakan perempuan berusia 32 tahun yang tercatat sebagai warga Ngagal-Jaya Selatan, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubang, Surabaya. Ia mengemudikan Mitsubishi Outlander berwarna putih dengan nomor polisi L1649OO. ENR sempat terlibat adu mulut dengan warga. Polisi menyebutkan adanya indikasi pengemudi berada dalam pengaruh alkohol. Kecelakaan tersebut menjadi sorotan setelah viral di media sosial. Dalam rekaman itu, pengemudi mobil SUV putih tersebut terlihat terlibat adu mulut dengan sejumlah warga yang mengepung kendaraannya. Dalam video yang beredar, mobil yang dikemudikan perempuan itu mengalami kerusakan cukup parah pada bagian depan setelah menabrak bagian belakang truk box yang sedang berhenti untuk proses pengangkutan barang. Saat kejadian, RPK berada di belakang truk box. Korban sedang membantu mengangkut peralatan event dan berada dalam posisi berdiri ketika Mitsubishi Outlander menghantam kendaraan tersebut. Mobil awalnya tabrakan dengan Green Taxi di Taman Apsari, dikejar warga sampai di lokasi akhirnya nabrak adik saya yang sedang memasukkan alat-alat event ke pick-up. Pelaku malah marah-marah dan bilang kalau gak lihat, padahal ada truk, pick-up, truk yang berjajar, ujar Chandra pada Minggu 23 Agustus 2026. Benturan membuat RPK mengalami luka parah pada bagian dada dan kepala. Nyawanya tidak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Dugaan mabuk. Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, AKB Galih Bayu Raditya membenarkan adanya indikasi pengemudi berada dalam pengaruh alkohol. Diduga dalam pengaruh alkohol, jelasnya pada Minggu 23 Agustus 2026. Indikasi tersebut diperoleh setelah polisi melakukan pemeriksaan kadar alkohol menggunakan alat uji terhadap ENR di markas unit Gakum Satlantas Polrestabes Surabaya. Selain dugaan pengaruh alkohol, polisi menemukan ENR tidak lengkap dokumen berkendara saat kecelakaan berlangsung. Saat kejadian tidak ada SIM dan STNK, ujar Galih, mantan Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jatim. Meski demikian, polisi masih melakukan pemeriksaan untuk menentukan status hukum ENR. Polisi belum menyampaikan keputusan akhir mengenai pasal yang akan diterapkan terhadap pengemudi tersebut. Masih kami periksa, jelas Galih. Situasi setelah kecelakaan sempat tidak kondusif. Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi mendekati ENR setelah mengetahui adanya korban meninggal dunia. Pengemudi Mitsubishi Outlander tersebut sempat terlibat adu mulut dengan warga. Polisi kemudian mengamankan ENR menggunakan kendaraan patroli dan membawanya ke Mapolsek Genteng. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah situasi berkembang menjadi aksi kekerasan terhadap pengemudi. Sementara itu, kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan ke Mako Unit Gakum Satlantas Polrestabes Surabaya untuk kepentingan penyelidikan. Kabid Darlok BPDD Kota Surabaya, Linda Novandikta mengatakan, petugas tiba di lokasi sekitar pukul 3.42 WIB atau beberapa menit setelah kecelakaan dilaporkan. Ketika petugas BPDD tiba, RPK telah dibawa ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, menggunakan kendaraan rekan-rekannya. Jenazah korban kemudian ditangani di RSUD Dr. Sutomo untuk proses visum sebelum dibawa ke rumah duka dan dimakamkan pada Minggu pagi. Permintaan keluarga RPK. Keluarga RPK berharap proses hukum terhadap pengemudi Mitsubishi Outlander dilakukan secara menyeluruh. Rahmat Chandra mengatakan, keluarganya tidak ingin kasus tersebut berhenti tanpa kejelasan. Ia menilai kematian RPK terjadi ketika korban sedang menjalankan pekerjaannya untuk mencari nafkah. Saya cuma mau kasus ini diusut tuntas, bukan cuma menghilang tanpa jejak. Pelaku harus dihukum setimpal. Nyawa adik saya yang sedang kerja cari nafkah harus pergi. Adik saya pamit untuk bekerja, tapi pulang dalam keadaan tak bernyawa, ungkap Chandra. Hingga Minggu malam, ENR masih menjalani pemeriksaan. Polisi selanjutnya akan menentukan status hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti yang diperoleh dalam kasus kecelakaan maut tersebut. Pak, tolong tasurin, Pak, tasurin, Pak. Tasurin. Lo.
Jangan!